Tidak terkenal ya nggak enak. Jangan sampai pikir jadi orang terkenal itu enak. Iya nggak enak. Apapun dikoreksi, ya. Sampai di kamar mandi lo dikoreksi, ya. Warga sama dikoreksi, omong sama omong dikoreksi. Iya nggak enak. Nggak enak kalau nggak bersyukur. Kalau bersyukur ya enak. Iwis wayai jadi wong terkenal yo. Memang kudune yo belum dikoreksi. Sungkan-sungkan Gus, maaf saya datang lagi, ya tidak apa-apa. Malah sampai kalau nggak datang saya agak mikir. Kita itu cuma pengen tambah saudara, itu tok saja. Pengen tambah sedulur. Semoga kita semuanya tetap menjadi saudara, seduluran, selawat sawah, saking walaupun Allah amin ya rabbal alamin. Gambar belum sedikit hitam-hitam. Lucu. Jak jadu. Lucu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, syukur wala qala wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi siang saya panggil kesiangan setengah satu. Mohon maaf siangan bangkong. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa silaturahmi. Alhamdulillah, semoga silaturahmi ini membawa keberkahan khususnya untuk saya dan semoga juga untuk panjenengan semuanya. Dan semoga kita bisa doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawat-selawat wala Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua saudara-saudaraku dimanapun berada, terkhusus yang melihat tayangan ini siapapun itu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita masuki bulan puasa, bulan puasa. Ini hari yang keberapa nih? Gak kerasa ya. Kita sudah masuk di hari yang ke-6. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini suatu nikmat Allah yang diberikan kepada kita, karena tidak semua orang bisa menemui bulan yang sangat agung ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah juga kita saat ini bisa merasakan nikmat Allah yang sangat luar biasa ini. Karena nikmat Allah ini apabila dituliskan tidak akan pernah bisa. Kalau seandainya seluruh tahun itu dijadikan buku untuk menulis nikmat Allah, dan seluruh air yang di lautan itu dijadikan sebagai pena untuk menulis nikmat Allah yang diberikan kepada kita, itu tidak akan pernah cukup. Nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa bernapas, nikmat kita bisa duduk dengan nyaman seperti ini, nikmat kita bisa tidur. Tidur itu ya nikmat yang luar biasa. Tidur itu nikmat yang luar biasa. Kita bisa tidur itu aja nikmat Allah yang luar biasa. Kita tahu banyak saudara-saudara kita yang datang ke sini itu loh, yang susahnya karena pengen tidur itu. Karena tidak bisa tidur, susahnya luar biasa. Tidak bisa tidur. Orang tidak bisa tidur itu loh, susahnya luar biasa. Lah kita yang ketika duduk itu aja bisa langsung tidur, nggak pernah kita nikmati. Kita berbaring dek apa yang namanya, dek terpal, dek lantai, dek tanah gitu, langsung tidur gitu. Kita tidak pernah bersyukur. Nah, saudara kita itu banyak pasien yang datang ke sini dan bisa tidur sampai 7 hari, bahkan sampai berbulan-bulan tuh loh, tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur itu langsung susah loh, tidak bisa tidur itu tanpa minum obat tidur. Iya, ada orang yang tidak bisa tidur itu susah loh. Orang tidak bisa tidur itu susah. Kita ini yang berbaring di tanah langsung bisa tidur, nikmat yang luar biasa. Bahkan untuk kita makan ini saja, ini masya Allah juga nikmat yang luar biasa. Karena apa? Karena bisa jadi makanan yang kita makan tadi sahur itu adalah makanan yang diharapkan oleh banyak orang yang tidak bisa makan. Entah karena anak yatim piatu, entah karena fakir miskin dan lain sebagainya. Bahkan kita bersyukur ketika kita bisa berjalan ini. Tidak pernah kita mikir kayak gitu, tidak pernah mungkin, jarang. Kita berjalan loh, jalan yang kita jalankan saat ini bisa jadi adalah jalan yang diharapkan oleh orang yang sangat sekali ingin bisa berjalan. Kita bisa jalan nih loh,
Bisa jadi jalan yang kita gunakan saat ini nih, kita bisa jalan dengan nikmat ini adalah jalan yang diharapkan oleh orang yang ingin bisa jalan. Ada banyak orang yang ingin bisa jalan, tidak bisa jalan karena sedang diuji oleh Allah, lumpuh, karena stroke, karena lain sebagainya. Banyak saudara kita seperti itu. Bahkan kita bisa bangun dari tidur langsung bisa berdiri, berjalan, itu suatu nikmat Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Menanda kita bangun tidur itu duduk dulu tenang, baca alhamdulillahirabbil alamin. Enggak, bangun tidur bingung dewe. Wis dibikinin wis dunya wis HP biasanya kalau saya. Bangun tidur bingung cari HP gitu. Bukannya bangun tidur dek gitu, baca alhamdulillah masih diberikan kesempatan menemui pagi yang bahagia ini. Masih bisa melihat indahnya matahari yang muncul, bisa bangun dari tidur langsung bisa duduk, langsung bisa berjalan. Ini sudah nikmat Allah yang luar biasa. Bahkan yang nafas yang kita hirup saat ini bisa jadi adalah nafas yang diharapkan banyak orang ingin bisa merasakan nafas seperti kita ini. Kenapa? Karena mereka punya penyakit sesak, punya penyakit paru-paru. Lah kita yang bisa bernafas dengan lega seperti ini jarang sekali bersyukur. Juara sekali bersyukur. Juara sekali bersyukur. Bahkan mata yang kita untuk melihat dengan sangat jernih ini adalah mata yang banyak diharapkan oleh orang yang ingin melihat dengan jelas seperti kita. Nah, banyak saudara kita kena penyakit katarak. Bahkan duduk saat ini nih, kita duduk bisa dengan sangat nyaman seperti ini. Bisa jadi duduknya kita yang saat ini yang nyamannya seperti ini. Ini adalah duduk yang diharapkan banyak orang yang pengen bisa duduk seperti kita ini. Karena kena penyakit ambeien. Ini penyakit ambeien itu masya Allah. Walaupun saya belum pernah kena penyakit ambeien, jangan sabar. Itu sakitnya luar biasa. Karena kalau kita bisa megang orang yang sakit itu kita bisa merasakannya sakit di orang itu. Luar biasa. Buat duduk, buat apa mah tidak enak. Buat jalan tidak enak, buat tidur tidak enak. Apalagi buat duduk, masa Allah. Kayak kita jepit linggis dari pantatnya sampean itu. Orang penyakit ambeien. Iya. Tapi belum rasain loh. Macam-macam aja sama duduk, bisa duduk dengan enak gini dengerin orang ngomong atau ini nikmat yang luar biasa, coy. Beneran. Nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Wah, kalau orang kena penyakit ambeien, waduh. Lingkup model dia enggak enak, ada nih. Bolong ya. Nombor cerita tuh luar biasa sakitnya, masya Allah. Makanya kita yang bisa duduk dengan nikmat ini disyukuri. Boleh tahu orang kalau disyukuri itu hidupnya enak. Bahkan kerjaan yang kita kerjakan saat ini pun sampai jadi apapun, sampai jadi santri, kayak jadi tukang sapu, kayak jadi petani, kayak bisa jadi kerjaan yang sampai kerjakan saat ini adalah pekerjaan yang sangat diharapkan oleh banyak orang yang pengangguran. Wah kan saya bingung golek kerjaan. Yang penting bisa makan, penting bisa ngurusin keluarganya, penting punya harga diri itu banyak. Orang yang pengen punya pekerjaan, yang penting saya punya harga diri. Saya tidak dihidupin sama mertua, itu sudah masya Allah. Kerjaan yang saya kerjakan saat ini bisa jadi kerjaan ini yang sangat diharapkan oleh banyak orang yang ingin punya pekerjaan. Nah, kita yang punya kerjaan nggak pernah bersyukur. Yang punya rumah ya gitu, ya Allah, sampai kalau punya rumah bohong sampai ngontrak, Allah sampai namanya kayak rumah saya itu, kayak rumah saya yang kayak gubuk itu. Bisa jadi rumah yang kita punya saat ini adalah rumah yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin punya rumah. Iya, ada orang itu cari kontrakan, masa Allah diusir-usir sama orang. Banyak kontrakannya telat begitu. Ya kita sudah punya rumah walaupun kayak gubuk ya sudah, ya alhamdulillah kita punya rumah. Jangan punya rumah, orang kadang mau beli tanah aja nggak bisa itu loh. Disyukuri gitu. Yang bisa kontrak ya disyukuri, alhamdulillah bisa bayar kontrakan gitu. Orang kalau bersyukur nanti hidupnya insya Allah akan bahagia. Insya Allah hidupnya akan bahagia. Makanya saya selalu mengajarkan ayo bersyukur supaya hidup kita itu bahagia. Bahagia itu bukan di luar dari diri kita, tapi bahagia itu adanya di dalam diri kita. Bahagia itu ada di dalam diri kita. Makanya ayah saya dulu itu sering ngomong, enak mangan mergo peteng luwe, enak turu mergo awak kesel gitu. Mau makan pakai ayam,
restoran yang mahal sampai ditumbas. Tapi kalau pas badan nggak enak, ya nggak enak. Buat makan apa kak wayang badan sampai sakit, nggak enak nggak? Pahit, batangnya nggak nompo, nggak enak. Ini mau makan apa pakai sambel. Buat makan apa pakai sambel, badan sehat juga enak. Saya itu tiap hari pakainya sambel. Buat sampai tidur di spring bed harga 17 juta, yang mentul-mentul itu sekali goyang bisa mentul ke 10. Itu yang kalau badannya sakit ya enggak enak. Enggak enak. Tapi kalau badan sampean sehat ya lah, habis nyangkol tiduran deh. Langsung saya itu biasa nyangkol dulu, habis nyangkol tiduran bekas cangkolan saya itu ya bisa tidur. Itu loh, badan sehat itu enak. Kalau badan itu sehat. Masya Allah. Makanya yang penting itu bersyukur. Insya Allah semakin bersyukur itu nikmat. Semua kalau disyukuri itu nikmat. Kenapa saya selalu mengatakan bersyukur. Kenapa? Karena semua penyakit itu munculnya dari dalam hati. Semua penyakit itu munculnya dari dalam hati. Orang punya penyakit jantung itu pasti pikirannya gelisah, dagduk nggak enak gitu. Orang penyakit emah ya begitu. Orang punya penyakit emah juga nggak bisa tidur, pikirannya susah, was-was dan sebagainya. Gitu. Hanya yang penting disyukuri. Ojo omong seneng nyawang. Orang itu sawang sinawang. Wah sampai lihat orang kaya itu enak. Enggak. Orang kaya juga akan diuji dengan kekayaannya. Orang kaya juga akan diuji dengan kekayaannya. Orang punya anak juga akan diuji dengan anaknya. Orang punya istri juga akan diuji dengan istri. Semuanya orang hidup itu memang tempatnya ujian. Orang hidup ini tempatnya ujian. Makanya Allah berfirman bahwa dunia ini adalah nerakanya bagi orang muslim dan surganya bagi orang kafir. Misalnya lihat orang kaya itu enak, tidak enak jadi orang kaya itu. Saya itu hampir setiap hari nanganin orang kaya itu. Tentang kita itu diundang ya Pak Lurah di tempat orang kaya. Wah, lahan apa namanya tebunya ada berapa? 500 hektar. Punya perusahaan di beberapa tempat sampai di Jakarta sana. Itu juga tidak enak. Untuk tidur aja harus minum obat tidur. Anak bingung mikirin nanti penerusnya siapa. Tiap hari mikirin usaha-usahanya itu nggak bisa tidur. Dan gitu apa enaknya toh? Apa enaknya kalau untuk tidur aja nggak enak terus jadi orang kaya itu buat apa? Kalau untuk tidur aja nggak enak harus minum obat tidur. Sampai rambutnya itu brodol, bayang loh tak? Apa nggak enak kita ini? Gitu. Susahnya luar biasa. Gitu. Pokoknya semuanya kalau nggak dinikmati nggak akan enak gitu. Orang kalau belum punya anak ya pengen punya anak gitu. Kalau sudah punya anak kalau nggak bersyukur ya nggak enak. Melihat anak-anak setiap hari nangis, rewel, itu ya nggak enak kalau nggak sama sulit. Tapi kalau sama syukuri, masya Allah. Melihat anak-anak lari sana sini, bisa ketawa ke TV, itu kenikmatan yang luar biasa. Bisa melihat anak-anak sehat jalan, itu suatu nikmat yang luar biasa. Sampai tidak pernah bayang sampai sekarang dekat sama anak-anak. Orang-orang yang kerja jadi TKW itu, wah itu kangennya setengah mati. Saya itu sering dapat telepon dari orang-orang yang di luar negeri itu. Pengen lihat anaknya itu sampai nangis-nangis gitu, sampai kangen nih. Lah kita yang tiap hari kumpul sama anak-anak ini nggak pernah disyukuri itu, nggak pernah disyukuri. Pokoknya sebenarnya kalau nggak disyukuri itu nggak enak. Karena di cerewet kalau sampai nggak bersyukur ya nggak enak. Kalau sampai bersyukur ya enak. Iya, diperhatiin sama di bujuk cerewet itu. Diomali ku enak, betul. Karena semuanya kalau disyukuri insya Allah semuanya akan nikmat. Karena kalau orang bersyukur nanti intinya dia akan terima ing pandu. Enak orang bersyukur itu. Dikasih susah ya sabar, dikasih senang ya syukur. Itu intinya gitu. Saya bolak-balik ngomong gak jenuh-jenuh ini, saya sebenarnya ngomongin diri saya sendiri nih.
Sebenarnya saya itu menasihati diri saya sendiri. Ayo din syukuro itu. Ini saya kayak ngomong-ngomong kayak sama sampean nih. Kayak saya nasihati dengan panjenengan. Padahal intinya aku nasihati aku dewi. Syukuro. Urung terkenal apa banget kok jadi wong terkenal iku penak gak penak Kang. Ora penak. Belum terkenal ya itu disorting pakai YouTube begitu. Tidak terkenal ya nggak enak. Jangan sampai pikir jadi orang terkenal itu enak. Iya nggak enak. Apapun dikoreksi ya. Sampai di kamar mandi lo dikoreksi ya. Warga sama dikoreksi. Omong sama omong dikoreksi. Iya nggak enak. Nggak enak kalau nggak bersyukur. Kalau bersyukur ya enak. Ya wis wayahe jadi wong terkenal ya memang kudune ya belum dikoreksi. Jadi wong terkenal kuwi ya kudu gelem dikomentari. Ya kudu gelem dicaci wong ya kadang dipuji gitu loh. Tadi syukur itu enak dipuji ya enggak membuat kita terbang gitu. Dihina ya enggak membuat kita meleset ya enggak. Pokoknya intinya dipuji mau enggak, dicaci ya mau enggak, penting dinikmati ya enak gitu loh. Ya, kalau enggak dinikmati enggak enak. Tuh sampai lihat artis-artis Hollywood di luar negeri itu yang di puncak ketenarannya itu ada yang bunuh diri, loncat dari tebing. Kenapa? Nggak kuat. Ada yang minum obat-obatan gitu. Orang kalau semakin terkenal gitu. Kalau enggak bersyukur, intinya bersyukur wis. Intinya bersyukur. Intinya bersyukur gitu loh. Nanti kalau bersyukur insya Allah kita jadi tahu diri. Insya Allah nanti semuanya akan terasa nikmat gitu kan. Karena sering saya katakan bahwa penyakit itu wis mayoritas semuanya itu dari dalam hati. Penyakit itu mayoritas semuanya berasal dari hati. Makanya sering saya katakan itu orang punya penyakit emah, orang punya penyakit bulu hati, punya penyakit kista, punya penyakit jantung, punya penyakit paru-paru, itu mayoritas semuanya. Terus tahu, kalau orang punya penyakit emah, saya katakan hampir 99%, hampir 100% saya katakan, walaupun itu tidak pasti. Orang punya penyakit emah itu pasti pikirannya keganggu. Orang punya penyakit emah itu pasti susah tidur, pikirannya was-was. Iya, pasti seperti itu. Buat diobatin kayak gimana mahalnya. Kalau orang punya penyakit emah itu, kalau nggak pikirannya nggak ditenangkan dulu, pikirannya nggak diobati dulu, percuma, nggak sembuh-sembuh, nggak akan sembuh. Karena saya pun juga pernah diundang untuk pengobatan di salah satu rumah sakit. Itu malah yang punya rumah sakit sendiri. Jadi profesor ngundang BCSD gitu. Itu ya gitu. Diobatinya ya dengan cara berzikir itu tadi. Makanya kita kasih tasbih untuk berzikir gitu. Jadi yang perlu untuk dipahami untuk semua saudaraku, pokoknya yang penting bersyukur aja wis. Sudah siap jam 1. Monggo kita, ini jam tangannya siapa ini ya? Ini rampok dari mana ini? Punyanya kamera, amin. Jadi, yang penting bersyukur saja lah. Kalau tidak bersyukur, hidup itu tidak akan ada nikmatnya. Gitu. Penting disyukur saja. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal khairul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri syarifi sayyidil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri syarifi sayyidil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات وسر في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات وسر في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات وسر في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات وسر في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات وسر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Ini untuk Pak Lurah sama dengan moderator ataupun apa ya namanya, pengasuh pondok yang lain. Saya minta untuk disediakan satu harinya 40, boleh sampai bikin 1000 atau 100, 1000 dulu enggak apa-apa. Aqua, air minum putih, jelo putih, tempatkan. Setiap malam kita sholawati, habis sholat malam sholawati. Nanti boleh bikin label sendiri atau yang terpenting ada itu dulu, aqua itu dulu. Untuk pasien-pasien kita, saya kadang-kadang di dalam itu setiap pasien kan bawa air aqua untuk disambungkan doanya gitu. Itu kadang satu hari itu saya hitung hampir 40 sampai 50 aqua. Kan kasihan kalau mereka harus bawa. Iya kalau mereka bawa, kalau nggak bawa. Dan memang ruqyah itu dalam bahasa Indonesia tuh artinya sembuh, tiup. Makanya ya kalau ruqyah harus ditiup. Nah, ada yang ditiupkan langsung, ada yang ditiupkan dengan air. Jadi saya ingin airnya didoakan malam begitu, diadoi, terus nanti untuk pasien. Itu yang pertama. Boleh kita kalau memang belum ada label, beli dulu aqua besar itu, yang besar ya, bukan yang kecil ya. Aqua yang besar. Yang kalau dulu harga berapa ya? Yang besar, aqua besar itu harga berapa sih? Iya, 7.000 itu, yang 7.000 itu. Itu bukan yang kecil ya. Terus yang kedua, ketika saya kemarin sering menjelaskan tentang pengobatan dengan kunir, ini hampir semua mayoritas minta itu. Banyak sekali yang minta itu. Jadi nanti biar maksimal, saya minta untuk yang biasanya mungkin kita kasih daun bidara sama garam, itu untuk bakarannya. Untuk yang di bagian dalam, untuk pengobatan secara medisnya, madu dan kunir. Itu nanti kita musyawarahkan tentang kalau daun bidara. Biasanya bagi yang tidak mampu kan kita kasih gratis nih, daun bidara, garamnya, terus amalannya yang diamalkan di rumah. Terus ketika ini nanti, karena ini juga kan kita di bidang pengobatan, ini kan tentunya akan memberikan manfaat. Nah, lebih memberikan manfaat lagi ketika dikasih madu dan kunir. Saya pesan madu putih dan juga kunir putih, karena ini manfaatnya luar biasa. Apalagi yang ijazahnya dari Habib Asyikaf ini, salah satunya kunir putih untuk pengobatan dari Abang Hamid ini sangat luar biasa sekali. Jadi saya minta untuk pertimbangan panjenengan yang biasanya kita berikan daun bidara dan amalannya secara gratis. Kalau nanti kita bawakan madu dan kunir putih ini, bagaimana untuk sedekahnya begitu. Nanti sampai pertimbangkan diri beserta dengan aquanya gitu ya. Nanti saya minta untuk dimusyawarahkan bagaimana gitu, insyaallah ya. Cukup mungkin itu saja yang paling penting. Semoga nanti bisa segera direalisasikan ya. Semoga bisa segera direalisasikan.
Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi biyadihi ini hubungannya dengan yang di bawah, hubungannya dengan apa ya? Masuk ke batin. Ciri-ciri juga, ciri-ciri nanti diulang. Kalau di rumah nanti bakal dasar semua bicara. Habis ini sedikit datang.
Irian Gus Kalau kita bicara batin itu menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa penonton, silakan masuk ke ruang praktek. Nomor antrian 1. Bapak Dwi Susilo dari Malang. Nomor antrian 2. Ibu Susianti dari Surabaya. Nomor antrian 3. Ibu Siska Juanita Septiani dari Surabaya.